Jangan membawa nama-nama besar Habib Umar bin Hafidh dengan cara secara tidak langsung sekalipun. Artinya Anda tidak perlu upload itu sebuah. Anda tidak perlu menjual nama besar beliau untuk menutup-nutupi Anda sedang dikejar-kejar umat. Tidak langsung. Anda boleh, Anda perhatikan itu semuanya. Saya yakin mungkin Anda tidak sengaja, tapi ini pada kenyataannya, faktanya Anda telah mencemarkan nama baik Habib Umar Al-Hafidh. Jauh daripada itu, Bang Ucup ini menganggap kurang lebihnya seolah-olah Allah ini adalah pesuruhnya. Coba perhatikan bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, muhsinin muslimat dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita berada di Al Jalil 4. Dan pada hari ini kita telah memulai pembangunan dan penggalian pondasi dari 6 lokal madrasah ibtidaiyah diniyah untuk anak-anak yatim kita, dan 3 lantai asrama yang akan mereka tempati dalam rangka belajar dan mengaji dan menyantren di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Ustadz Yusuf Mansur. Kenapa? Karena saya pikir ini salah satu hal yang harus kita sampaikan, dan ini sifatnya urgen. Apa yang saya maksud? Ketika banyak dari awal Ustadz angkat Ustadz Yusuf Mansur, sampaikan apa yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur tentang bagaimana menipu umat, bagaimana mengelabui umat, bagaimana menjual nama sedekah begini, bla 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 bla. Saya tidak merespon dengan begitu sigap, artinya tidak terlalu tertarik untuk membahasnya. Kenapa? Karena ini ketika berkaitan dengan yang namanya dain atau hutang, ini adalah persoalan aib pribadi. Dan ini tidak perlu dan tidak boleh kita sampaikan di atas publik. Jadi biarkan beliau sendiri menyampaikan apa yang dilakukannya, melaksanakan, merealisasikan apa yang menjadi janjinya kepada umat, dan biar beliau sendiri menyelesaikan dengan baik. Ini salah satu prinsip kenapa dari dulu angkat Ustadz Yusuf Mansur. Ada yang mengatakan Ucup hancur dan lain sebagainya macam-macam. Saya tidak meresponnya, tapi hari ini saya harus mengangkatnya. Karena beberapa hal ketika terkait dengan apa yang dilakukan beliau dan keluarganya, ketika ini membahayakan terhadap adanya eksistensi keberadaan akhlak syariah dan akidah, maka saya harus menyampaikannya dan harus mengangkatnya. Salah satu contoh dulu ketika saya mengangkat anak beliau yang dimainkan atau menjadi aktor, aktris di dalam film The Santri, di mana film tersebut sangat syarat dengan adanya dekadensi moral, adanya degradasi akidah dan moral, adanya pengkerdilan terhadap akhlak seorang santri, di mana kultur kebiasaan santri itu tidak biasa dengan adanya pacaran dan sebagainya. Ini malah dipasarkan seolah-olah ini adalah hal yang biasa. Ini diangkat dan dimainkan oleh beliau dengan anaknya si Wirdai tersebut. Maka saya angkat, saya counter, dan alhamdulillah itu pun juga tidak terjadi dan tidak terlaksana dengan baik film tersebut. Alhamdulillah itu kami angkat. Nah, ketika persoalan hutang daripada pribadi atau bisnisnya Bang Ucup, baik saya sampaikan Bang Ucup aja, Bang Ucup, maka itu tidak perlu kita angkat. Nah, kemarin saya melihat ada video bahwa beliau, Bang Ucup ini diberi panggung atau berceramah atau menyampaikan, sebenarnya bukan berceramah, hanya diberikan sambutan sebagaimana seorang muslim, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Habib Umar bin Hafidh Al-Hafidh, beliau telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim, mendapatkan atau kedatangan tamu yang biasa memegang mic misalkan, yaitu bagaimana menghormatinya, ya kasih mic. Bagaimana tamu yang terbiasa makan pecel, maka bagaimana menghormatinya, kalau ada kita carikan pecel. Ketika ada tamu yang terbiasa tidurnya agak pagi, tidak apa-apa, kita persiapkan. Meskipun ini sesuatu yang tidak baik, kita persiapkan.
Misalkan, oh ini biasanya di rumahnya tidurnya agak pagi, atau dan lain sebagainya. Kita berikan yang terbaik untuk tamu itu sebagai ikraman lidhaif. Sebagaimana hadis tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, hormati tamu. Habib Umar dalam hal ini telah memberikan contoh kepada kita bagaimana menghormati tamu. Bukan pada akhirnya Habib Umar yang dicela, dicerca, dianggap membela atau dianggap sebagai seorang yang bodoh. Mohon maaf, dianggap bodoh. Anda lihat komentarnya di caption atau video ini. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اغفر لنا ما مضى. Ini adalah salah satu kesalahan fatal, dan ini tidak boleh kita biarkan. Ketika ini mengajak sebuah opini dan mengajak yang orang lain untuk beropini, akhirnya menjadilah satu opini yang jelek adalah Habib Umar. Meskipun ini adalah gara-gara Ustadz YouTube Mansur, misalkan seperti itu, maka saya sampaikan sekarang pada kesempatan ini, baik saya akan menyampaikan apa yang terkait dengan adanya ulah Bang Ucup ini. Ternyata memang apa yang sudah dilakukan oleh beliau hari ini adalah efek atau dampak atau akibat dari apa yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Beliau tidak bisa menjaga apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salafun salih, karena kita lihat track record dan latar belakang beliau, kita pun juga tidak jelas. Maka apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bukan berarti saya merendahkan siapa asal usul dan siapa ayah dan keturunannya Bang Ucup ini. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, yang penting ketika beragama, apa yang dilakukan oleh salafun salih, menjaga agama dengan baik, bukan berarti terlalu berlebihan, itu juga tidak baik. Dan menjaga agama dengan baik, longgar dalam agama, terlalu berlebihan, itu pun juga tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesimpulan ayat ini, bagaimana kita tawassut, bagaimana kita i'tidal, bagaimana kita moderat, dalam artian memegang agama jangan terlalu kaku lah, sehingga sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit oh ini haram, ini sedikit-sedikit ini sesat. Silahkan Anda menyampaikan itu semuanya ketika Anda berhadapan dengan ahli bid'ah dhalalah. Jadi bagaimana dia sudah menyampingkan adanya unsur-unsur akidah yang sudah ditetapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan. Kalau misalkan itu sesat, sampaikan yang sesat. Malah kalau Anda tidak mengatakan itu sesat, Anda termasuk bagian daripada orang yang sesat, karena tidak menyesatkan sesuatu yang sesat dan tidak menzalimkan sesuatu yang zalim. Artinya tidak berani berkata, meskipun itu adalah kewajiban Anda berbicara sebagaimana tuntunan Nabi, qulil haqqa walau kana murran, pahit, pedih, dahsyat, sakit sekalipun, ketika Anda harus berbicara, haruslah berbicara. Maka saya kembali kepada Bang Ucup tadi, bagaimana video-video memang banyak ditemukan adanya tasahul fiddin, adanya berlonggar-longgar di dalam persoalan agama, apalagi dalam rangka beliau mengendorse atau dalam rangka mempromosikan bisnis-bisnisnya, mempromosikan adanya upaya usaha-usahanya, mempromosikan adanya konsep sedekahnya atau penawaran-penawaran sedekahnya. Itu terlalu berlebihan. Salah satu contoh sebagaimana berikut, beliau kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, telah berbicara seolah-olah Allah ini adalah temannya. Bahkan jauh daripada itu, Bang Ucup ini menganggap kurang lebihnya seolah-olah Allah ini adalah pesuruhnya. Coba perhatikan bahasanya. Nih Allah, nih siapa yang mengizinkan orang ini ngirim WA-nya ke saya? Engkau. Siapa yang mengizinkan orang ini menulis WA kepada saya? Engkau. Ya sudah. Padahal kan engkau juga mampu kan, ngapain dikirim ke saya? Ayo dong, selesaikan sendiri yang kau kirim. Pendengarannya nggak sopan tuh. Doanya begitu, Ustaz. Iya dong, dia tanggung jawab dong. Kurang lebih sama seperti saya kepada bawahan saya. Kamu bisa kerja nggak? Kalau bisa kerja sendiri, ngapain minta bantuan saya? Kerjakan sendiri.
Astaghfirullahaladzim. Ini tasahul fid din fi amrid din, sebagaimana ini sudah menjadi catatan penting di dalam kitab Sulam Taufik, kita melihat dan bagaimana mempelajarinya, dan ini supaya kita mengantisipasi semua itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Pada kathura fi hadha zaman, kata syekh, kata muallif, at-tasahulu fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan 'am kaunihi kufran, atau sebagai warning bahwa ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita, dalam keagamaan kita. Apa kata beliau? Yaitu telah banyak terjadi di sekitar kita. Ini di zamannya beliau pengarang kitab Sulam Taufik. Ini belum di zaman sekarang, di era ini. Di zamannya beliau sudah banyak orang-orang macam ini. Mudah serampangan berbicara ketika persoalan agama disampaikan di depan publik sekalipun. Yaitu at-tasahul fil kalam, meremehkan. Artinya menganggap tidak terlalu penting, menganggap ini adalah hal yang kecil, sehingga dia melihatnya agama ini adalah sesuatu yang perlu dipermainkan atau layak dipermainkan atau tidak masalah dipermainkan. Hatta annahu yakhruju, dari banyaknya apa yang disebutkan dengan tasahul fil kalam fid din, sehingga dia ternyata bisa keluar dari agamanya, yaitu tukhrijuhum 'anil islam, lafaz-lafaznya, ungkapan-ungkapannya, kalam-kalamnya bisa menggelincirkan dia keluar dari Islam. Wala yarawna dzalika dzamban, termasuk dia berdosa dengan apa yang dia katakan, dan fadlan an kaunihi kufran, bahkan bisa jadi orang tersebut kufur dengan hanya sebab perkataannya ketika tergelincir dalam hati ihtiqar atau meremehkan atau istihza kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik, saya sampaikan kepada bagian-bagian penting tentang adanya video ini yang saya angkat, bahwa bagaimana kita harus menjadi orang yang bijak ketika kita mempunyai masalah, dicerca, kemudian dihujat atau diminta pertanggungjawabannya oleh seluruh bangsa, seluruh umat maksud saya, yang menjadi tanggung jawab Anda, hutang-hutang Anda. Janganlah kalau bisa, jangan membawa nama-nama besar Habib Umar bin Hafidh dengan cara secara tidak langsung sekalipun. Artinya Anda tidak perlu upload itu sebuah. Anda tidak perlu menjual nama besar beliau untuk menutup-nutupi Anda sedang dikejar-kejar umat. Ini adalah salah satu hal yang negatif menurut kita dan menurut sebagian umat Islam, insya Allah seperti itu. Karena beliau adalah guru besar atau profesor atau guru bangsa atau guru besar agama daripada ulama-ulama kita di Tarim, di Hadrami. Ketika kita lihat beliau adalah seorang guru yang bijak, yang arif, yang dengan adanya ulah Anda akhirnya tercemar dengan ucapan-ungkapan orang-orang ini. Anda lihat sendiri, Anda harus minta ampun kepada Allah. Maka dari itu pelajaran dari ini semuanya, ayo perhatikan dari apa yang kita ucapkan, yang kita pegang, yang kita laksanakan dari kehidupan kita, yaitu bagaimana kita i'tidal, tawassut, kemudian bagaimana kita menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jangan seperti para pejabat-pejabat yang dengan mudahnya dia melakukan money laundry, yaitu mencuci uang, pencucian uang di luar, kemudian pencucian uang di negara-negara tertentu. Artinya dia ngambil korupsi dari umat atau dari rakyat, kemudian dicuci uangnya di luar negeri, dimasukkan bank ini, dimasukkan bank besar, sehingga akhirnya hilang jejaknya. Jangan seperti itu. Anda mempunyai nama baik, Anda harus membuat itu semuanya terjaga dengan baik. Ketika Anda tergelincir dengan adanya hutang-hutang Anda, maka jangan Anda lalu mencuci sebagaimana pencucian uang ini, mencuci kehormatan orang lain, mencuci kehormatan Anda dengan menjatuhkan orang lain secara tidak langsung. Anda boleh, Anda perhatikan itu semuanya. Saya yakin mungkin Anda tidak sengaja, tapi ini pada kenyataannya, faktanya Anda telah mencemarkan nama baik Habib Umar Al-Hafidh. Ini perlu Anda sadari. Dan kepada Anda semuanya saya sampaikan sekali lagi bahwa Habib Umar ini tidak salah. Karena apa? Bahkan ini adalah satu kewajiban bagaimana beliau menghormati tamunya dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu ikramid dhaif, yaitu bagaimana memuliakan tamu. Sekali lagi sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu wasiat atau satu nasihat dari baginda Nabi SAW sebagaimana disampaikan kepada para sahabat, sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, aqilla minad daini ta'ish hurran wa aqilla minadz dzunubi yahun 'alaikal mautu. Jangan terlalu mudah dan berani berhutang, investasi ini, investasi itu, dengan tidak mengukur kemampuannya, dengan tidak mengukur apa yang menjadi kapasitas dirinya. Maka
Apa kata Nabi? Ta'ish hurran, ketika kalian bisa menjaga itu semuanya, tidak menghambur-hamburkan hutang, maka ta'ish hurran, Anda akan hidup merdeka. Anda tidak akan dikejar-kejar umat, Anda tidak akan dikejar-kejar para investor-investor, Anda tidak akan digeruduk rumahnya sebagaimana ini video, Anda tidak akan dikejar-kejar oleh hukum, Anda tidak akan dikejar-kejar oleh siapapun saja, dan Anda hidup merdeka kemanapun saja. Anda mau selfie dengan Habib Umar kek, Anda mau selfie dengan siapapun kek, ketika nama baik Anda sudah Anda bisa jaga, maka Anda juga menjaga nama baik orang-orang di sekitar Anda. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Nabi yang kedua, aqilla minadz dzunub yahun 'alaikal maut. Bagaimana Anda berusaha husnul khatimah, mati Anda bagus, kemudian akhir dari perjalanan hidup Anda juga baik, yaitu aqilla minadz dzunub. Persedikit dosa-dosa Anda, persedikit kesalahan Anda kepada Allah, terutama kepada hakul adami. Anda hampiri para investor itu, Anda hadapi mereka itu, selesaikan. Kalau perlu misalkan Anda tidak bisa mengembalikan uang-uang mereka, Anda minta maaf. Aqilla minadz dzunub. Jadi persedikit dosa Anda dengan meminta ampun, maaf, atau apapun yang sekiranya islah dengan mereka. Yahun 'alaikal maut. Anda akan hidup di dunia bahagia dan diakhiri dengan husnul khatimah. Mati Anda akan bahagia insya Allah. Maka saya sampaikan kepada Anda semuanya, subscriber channel Benteng Akidah, hati-hati dengan adanya hutang, hati-hati dengan adanya jaga nama baik agama, nama baik guru-guru kita. Jangan sembarangan menempatkan semua itu, karena ini adalah sesuatu tertinggi di dalam perjalanan hidup kita. Semoga bermanfaat dan Anda dan keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Hari ini sapi pertama atas nama satu keluarga, yaitu Muhammad Sa'ad bin Seode, kemudian Linda Triputri Hadi Syam Tahaj. Untuk program edisi Indonesia, program 1000 paket kurban, insya Allah ini akan menjadi satu keberkahan tersendiri untuk kita semuanya, khususnya para jamaah wakif tahfidz hadis, dan kemudian kepada para anggota edisi Indonesia di seluruh negara di 28 provinsi. Ini kita sampaikan hari ini. Mari kita doa bersama. Di rumah Anda juga berdoa kepada Allah bersama-sama, semoga ini menjadi satu doa yang makbul. Ini sapi ketiga, sapi kelima, sapi kedua, ini untuk atas nama Suwarni binti Seger Amiastro, Nurzaini Johni bin Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini 10 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan 20 Juli 2021 telah dilaksanakan sholat Id bersama di halaman Pondok Pesantren Tahfidz Hadis Al-Jalil atau depan kantor pusat ADC Indonesia Kerajaan Mangaran Ajung Jember. Semoga Allah menerima ibadah kita semua dan Allah berikan ampunan atas segala salah dan dosa kita serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk sapi kedua ini, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Ya Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bapak Edi Sultanto, dan kurban ini atas nama Muhammad Pambudi Istanto, kemudian Dina Mardikarini, lalu atas nama Dian Fajariani. Dan kambing berikutnya kurban kambing dari Andre untuk menjaga prokes, yaitu protokol kesehatan, dan nanti aturannya yang tidak pakai masker kita tidak layani, pakai hand sanitizer, kemudian kita juga pakai pengukur tekanan suhu badan di depan, dan ini jaga jarak. Petugas sudah luar biasa ditata sedemikian rupa, jadi betul-betul jaga jarak dari pintu timur, pintu masuk, jadi keluarnya nanti keliling pesantren. Sehingga bagi Anda, ini pada detik ini sedang dipotong. Anda berdoa di rumah, kita berdoa bersama-sama, insya Allah doa kita makbul di hari yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.